Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 012. Ya ambil sana anjing. Gue nggak butuh barang bekas kaya si Arthur Brand, sek itu. Teriak batinnya ingin sekali dia ucapkan namun ia harus kalem. Ini tempat umum dan ia tidak mau menjadi pusat perhatian. Jika saja Yulia tahu jika sebenarnya Arthur tidak perhatian lagi pada Manda, mungkin dia akan tertawa terbahak-bahak tepat di depan wajah Manda. Apalagi Arthur seperti ini karena putus darinya. Sayang sekali Yulia tidak tahu. Baby, aku sudah memberikan kamu kalung yang kamu inginkan. Ayo kita pergi dari sini, ucap pria yang menjadi sugar daddy Manda. Wajah pria itu dipenuhi oleh jambang yang berwarna putih. Jelas pria ini sudah tua, tapi gilanya ternyata masih nafsu pada wanita muda. Yulia jijik seketika. Manda menatap sekilas lalu mengecup pipi pria tua itu di hadapan Yulia. Dan Yulia dulu memiliki sahabat seperti Manda coba. Manda memang pria tak tahu malu. Ini tempat umum bukan klub malam yang bisa seenaknya melakukan hal ini. Sayang kamu tunggu di mobil ya. Aku ada urusan dengan teman yang aku sayangi ini, ujar Manda dengan kalimat akhir penuh tekanan. Pria itu menatap Yulia lalu dia membuang muka membuat Yulia sendiri mengernyit. Kenapa pria ini tidak ingin menatapnya? Padahal ia jauh lebih cantik daripada Manda yang kini memakai dress pendek hingga belahan dadanya terlihat. Kalau gitu aku tunggu kamu di dalam mobil. Sebelum pergi pria itu menekan bibir Manda, setelah itu pergi. Terlihat dari matanya dia sangat bernafsu pada Manda. Tadi lo lihat kan Om Jaguar? Ternyata dia gak lihat iyo karena lo jelek Yulia. Ngapain coba sok pakai pakaian tertutup kayak gini, ucap Manda memandang rendah Yulia. Yulia ingin menjawab tapi pundaknya tiba-tiba dipegang dari belakang. Pria tua itu tidak berani melihat Yulia bukan karena wajahnya yang jelek, tapi cara pakaiannya yang menyelamatkannya dari pandangan pria itu. Ustadz Ikram menyela obrolan keduanya dengan suara dingin dan wajah tanpa ekspresi sedikitpun. Dia tidak bisa diam, saat istrinya dihina seperti ini oleh perempuan yang tidak ia kenali. Deh. Kedua mata Manda melotot menatap pria tampan di belakang Yulia, hingga mulutnya terbuka sempurna. Manda terpesona pada pria ini pada pandangan pertama. Bagaimana tidak terpesona? Pria ini sangat tampan bahkan ia pertama kalinya melihat pria setampan ini seumur hidupnya. Manda ingin mengeluarkan suara, tapi dia gugup setengah mati. Bahkan tanpa sadar pipinya memanas. Ia menginginkan pria tampan ini. Mungkin sekali seumur hidup disentuh pria ini ia akan menjadi wanita paling beruntung dalam hidupnya. Apalagi suaranya yang bass. Dari suaranya saja sudah sangat indah dan membuatnya terangsang. Yulia mendongak menatap suaminya yang sudah membayar kalung yang ia inginkan ini. Pasti sejak tadi suaminya mendengar perdebatannya ini, atau mungkin setengah perdebatannya. Ini kalung yang kamu inginkan. Ayo kita pergi dari sini, Yulia. Ustadz Ikram memberikan sekotak berwarna merah yang berisikan kalung pada istrinya. Dengan senang hati Yulia mengambilnya. Dia membuka kotak tersebut lalu memperlihatkan. Kalungnya ini tepat di depan mata Manda. Wah sangat indah. Oh my husband, my love, thank you. Nggak sia-sia gue punya cowok paham agama plus kaya raya seperti lo, seru Yulia penuh penekanan. Manda tersadar dari lamunannya, dia mendesis karena Yulia mendapatkan kalung yang ia inginkan tadi dan sekarang sudah dimiliki oleh mantan sahabatnya ini. Jelas ia tak terima. Semakin hati Manda tak terima karena pria tampan ini sudah dimiliki oleh Yulia. Ia menginginkan pria ini. Apalagi pria ini sangat tampan dan kaya raya. Buktinya mampu untuk membeli kalung mahal itu. Tanpa tahu malu Manda berdeham.
Dia memberikan tangannya ke arah pria yang kini di samping Yulia. Perkenalkan, namaku Manda. Aku dan Yulia sahabatan dari sejak masuk SMA. Mantan sahabat, celetuk Yulia melipat kedua tangannya, diam-diam menyeringai. Karena dirinya berhasil menyombongkan ustadz tampan ini pada mantan sahabatnya. Jelas Arthur kalah saing dengan suaminya ini. Ustadz Ikram hanya menangkupkan kedua tangannya, tidak menyambut tangan Manda dengan wajah datar, setelah itu fokus menatap istrinya. Ayo kita pergi. Yulia mengangguk 3 kali sambil bergelanyut manja di lengan kanan suaminya ini. Baru saja 5 langkah pergi, Manda menahan tangan Yulia. Hei teman, bukankah tidak sopan jika kamu tidak memperkenalkanku dengan pria ini? Yulia menyungging senyumnya. Teman, lihatlah wajah Manda kini penuh memuja pada suaminya. Apa dia belum mengerti jika pria ini adalah suaminya? Padahal ia memanggil my husband tadi. Cih munafik. Lihat yang tampan lo langsung baik sama gue dan berlaga dekat dengan gue. Apa dia nggak ingat perbuatan selama ini sama gue apa? Oh, gue ngerti dia mau rebut Ustadz Ikram dari gue setelah dia berhasil rebut Arthur dari gue. Mana bisa? Ini gak boleh terjadi. Batinnya berteriak kesal. Sorry cowok gue ini gak sudi diperkenalkan sama perempuan murahan kayak lo. Yulia, peringat Ikram namun tidak ditanggapi oleh Yulia. Pria ini kakak kamu kan? Pipi Manda kembali bersemu merah saat menatap pria tampan ini. Jantungnya pun sangat berdebar kencang. Yulia seketika tertawa kencang. Kakak, gue hanya punya kakak perempuan. Pria ini my husband Yulia Aureta Nazira, alias suami gue. Bukankah sangat tampan? Waktu itu lo bilang gue nggak mungkin punya cowok setia apalagi paham agama karena gue yang begajulan, tapi siapa sangka perkataan lo waktu itu terbalik. Lihat gue udah nikah sama seorang ustadz yang paham agama plus tampan. Deh. Manda tercengang seketika. Menikah dengan pria ini yang ternyata seorang ustadz yang sangat tampan dan juga kaya raya. Bagaimana bisa? Makasih Manda udah memungut sampah kayak Arthur. Rasa sakit gue terbayar karena memiliki suami spek ustadz yang setia. Setelah mengatakan itu Yulia menarik suaminya untuk pergi. Dia puas melihat wajah mantan sahabatnya yang sangat pucat. Bahkan mungkin kena mental karena perkataannya. Ia puas. Ingin sekali tertawa sekarang. Akhirnya hati gue lega. Yulia duduk di kursi mobil sambil berseru heboh. Anjay gue buat si cecenguk Manda kena mental. Bagus Yulia, lo memang care. Perkataannya harus terhenti saat tubuh besar Ustadz Ikram mendekatinya membuat nyalinya menciut. Apalagi wajah suaminya yang sangat dingin menatapnya. Apa yang kamu lakukan tadi? Kamu sengaja membawa saya ke toko perhiasan karena ingin memamerkan saya pada perempuan itu. Ah itu anu. Yulia menjadi kikuk. Sorry hehehe. Dia memberikan V sambil menyengir. Tadi tuh dia mantan sahabat gue. Kita sekarang musuhan karena dia duluan yang jahat sama gue dan membuat gue hancur karena pengkhianatan darinya. Hilangkan rasa bencimu padanya. Jangan terlalu membenci seseorang apapun sikapnya padamu. Dan jangan melakukan hal seperti itu lagi. Saya tidak suka. Saya memang suamimu tapi bukan mainan yang seenaknya kamu pamerkan dan sombongkan. Saya hanyalah manusia biasa yang serba kekurangan, Yulia. Siapa juga yang anggap ustadz mainan? Gue cuman ingin buat si Manda kena mental. Yulia membela diri dengan suara ketusnya. Tadi saya dengar siapa pria bernama Arthur. Kamu dulu memiliki hubungan dengannya. Dan karena pria itulah kamu membenci perempuan tadi. Apa jika ia jujur Arthur adalah mantannya Ustadz Ikram tidak akan marah?
Yulia menyeringai, mungkin jika ia membongkar aibnya yang dulu Ustadz Ikram akan pikir-pikir kembali untuk menceraikannya. Waktu Ustadz ngelamar gue waktu itu gue punya pacar. Pacar. Yulia mengangguk sambil tersenyum lebar, tidak menyadari kekecewaan yang terlihat di wajah Ustadz Ikram sekarang ini. Bahkan kedua tangan Ikram meremas setir dengan kuat. Sudah gue bilang gue itu nakal. Tentu saja pacaran sudah biasa buat gue, Tas. Dari sekolah SD gue udah punya pacar. Sekarang kalau dihitung mantan pacar gue ada 10. Terakhir itu Arthur yang mengkhianati gue dengan sahabat gue sendiri. Yulia terus berbicara dengan pandangan lurus menatap jalan raya. Mobil putih ini kini melaju dengan kecepatan normal. Apa hati kecil kamu pernah menyesal karena pernah pacaran? Ustadz Ikram berusaha menutupi kekecewaannya ini. Wajahnya memerah, jelas ia marah tapi kecewa lebih. Menominasinya saat ini. Iya waktu mantan terakhir gue tidur bareng sama perempuan tadi. Dari sana gue nyesel pacaran dan gak mau pacaran lagi. Astagfirullahaladzim, mereka berzina. Yulia mengangguk kuat. Iya malahan gue lihat sendiri dengan mata kepala gue, Tas. Setelah itu gue minta put. Cekit. Ikram menarik remnya lalu beristighfar berkali-kali sambil mengusap wajahnya saat mobil yang ia bawa berhenti di sisi jalan. Yulia hanya bisa melongo melihatnya, untung saja ia tidak terhentur ke dashboard mobil. Karena memakai sabuk pengaman. Kamu tidak terjerumus ke dalam hal itu kan? Yulia jawab saya. Yulia mengerjap saat suaminya ini berkata dengan nada tinggi, dia balas menggeleng. Senakalnya gue nggak sejauh itu, Tas. Kan waktu itu gue bilang gue masih perawan ting-ting. Entah kenapa Ikram lega mendengarnya. Saya minta jauhi diri kamu dengan yang namanya pria selain keluarga dan saya. Apalagi pertemanan yang merusak hidup kamu. Sebelum Ustadz peringatin juga udah gue jauhi. Apalagi si Manda sama si Arthur gila itu. Kata-katanya perhaluskan, kamu perempuan harus lembut jika bicara dan tutur. Katanya harus sopan. Nggak bisa, Tas, gue udah terbiasa. Ya biasain, nanti juga kamu terbiasa. Dan kosakata oh gue ke saya itu juga kamu hilangkan. Saya suamimu jika kamu lupa. Mereka terus berdebat masalah kecil hingga menjadi besar. Sampai akhirnya Ikram diam. Dan tidak ingin berdebat dengan istrinya ini, dan kembali melajukan mobilnya. Nyalain AC mobilnya dong. Gue kegerahan nih. Udah dari tadi, Yulia. Ikram berusaha tetap sabar. Masa nggak kerasa sih? Panas nih. Matahari Jakarta sumpah panas banget. Gue mau buka kerudung aja rasanya. Jangan dibuka, bentar lagi kita sampai di pesantren. Yulia tidak tahan, dia membuka resleting depan gamisnya dan terlihat beranya saja, lalu membuka jendela. Perlahan angin masuk ke tubuhnya. Rasanya sangat nikmat. Astagfirullah, Yulia, apa yang kamu lakukan? Jika ada yang lihat bagaimana? Ikram memasang wajah panik. Berusaha menarik tangan istrinya ini untuk menjauh dari jendela. Bentar lagi elah, Tas. Ini udara lagi segernya juga. Ustadz Ikram menekan tombol di dekatnya membuat kaca di sebelah Yulia perlahan tertutup. Ustadz, yang benar aja. Gue kepanasan nih. Teriaknya, mengibaskan gamisnya dengan brutal. Ia butuh angin segar. Saya akan membuka jendelanya, tapi benarkan dulu resleting gamismu, sekarang. Ikram benar-benar bisa sakit kepala seharian ini menghadapi tingkah istrinya yang kelewatan. Barbar. Nggak mau gerah tahu, Ustadz. Yulia Aureta Nasira. Pada akhirnya Yulia menarik resleting gamisnya ke atas. Bibirnya cemberut dengan kedua tangan dilipat ke atas perut.
Syami sok ngatur. Serunya lalu membuang muka. Ikram hanya bisa menggeleng pelan dengan hembusan napas berat. Nanti saat masuk ke pesantren kamu harus tersenyum dan jangan berbicara jika kamu gugup. Gue akan joget tas bukan diam. Yulia. Iya gue akan diam seperti patung pancoran puas. Teriaknya benar-benar kesal luar biasa. Jaga bahasamu pada saya suamimu, Yulia. Kamu mau saya hukum? Hah? Ikram sudah dalam batas kesabarannya. Bahkan ia tidak fokus untuk mengendarai mobilnya ini. Alah ngatur lagi kan. Telinga gue ini jadi panas rasanya. Dalam perjalanan menuju pesantren diisi oleh pertengkaran mereka berdua, dengan Yulia yang terus meninggikan suaranya dan Ustadz Ikram merendahkan suaranya dengan nada tegas. Sampai akhirnya perdebatan ini dimenangkan oleh Ustadz Ikram yang mengancamnya. Dengan serius dan tentu saja Yulia jadi takut pada akhirnya dia mengalah. Perjalanan kita masih lama apa? Jadi boring gue. Yulia menjatuhkan dagunya pada dashboard mobil, dan sedari tadi terus menatap jalan yang tidak henti-hentinya dia tatap. Hingga membuatnya bosan. Ada sekitar 20 menit lagi kita sampai. Ustadz Ikram menatap GPS yang menyala. Tiba-tiba Yulia memajukan tubuhnya tepat ke arah tubuh Ustadz Ikram membuat pria dengan peci itu menahan napas. Mau apalagi istrinya ini mendekatinya dengan posisi seperti ini. Yulia, jauhkan tubuh kamu dari depan tubuh saja, kamu sedikit menghalangi pandangan saja dalam menyetir. Ustadz jangan kegiatan ya, gue cuman mau nyalain musik tahu. Yulia berhasil menekan musik di head unit yang ada di dashboard mobil Ustadz Ikram. Dan mulai memilih musik. Astaga, ini musik di mobil Ustadz gak ada musik diskotik atau dangdut apa. Kok pilihannya cuman musik Arab dan sholawat doang. Saya tidak suka musik diskotik atau dangdut yang kamu sebutkan, Yulia. Sekarang, menjauh dari tubuh saya. Sebelum Yulia benar-benar menjauh, tangannya berhasil menekan tombol pilihan song Arab yang terdengar bukan seperti musik Arab yang membosankan namun terdengar asik di telinganya. Ada nada energi yang mampu membangkitkan energi dalam diri Yulia. Di dalam mobil Yulia yang boring semakin aktif bernyanyi mengikuti lirik lagu Arab. Litak Guli Abi. Nyanyinya padahal dalam penggunaan Arab dia tidak becus, namun Yulia abai. Habibi Mustamal. Habibi, Habibi. Oh, H-O-B-A-H-H-H. Kedua tangan dan badannya tidak tinggal diam. Yulia menggerakkan seluruh tubuhnya sambil terus bernyanyi dengan ceria, layaknya biduan dangdut. Tidak lupa dia pun menepuk-nepuk dadanya penuh energi. Sementara itu Ustadz Ikram yang melihat istrinya bernyanyi sambil menari, tertekan bukan main. Namun ia memilih diam, jika kembali menegur yang ada perdebatan akan kembali terjadi. Kakek KKR Ar-Rahman adalah nama pesantren yang didirikan Kiai Randu. Sebenarnya nama aslinya Kiai Rahman, nama Randu adalah nama panggilan khusus dari sahabatnya yaitu Haga. Dan sekarang mereka sudah tenang di atas sana. Setelah Kiai Rahman meninggal dunia, pesantren diwariskan kepada anak laki-laki satu-satunya yaitu Laksamana Dirgantara Al-Husain, karena Kiai Rahman memiliki 4 anak. Namun sisanya perempuan semua. Dan seiring berjalannya waktu Laksamana tidak mampu lagi untuk memimpin pesantren karena dia yang sakit-sakitan. Setelah itu diberikan pada Hilmi Atala Al-Husain yang kini memimpin pesantren. Dibantu oleh istrinya, Ning Wardah, dia adalah seorang ning dari pesantren yang ada di Jawa Barat dan kini mengabdikan hidupnya pada keluarga kecilnya dan juga pesantren. Pesantren Ar-Rahman sudah dikenali oleh banyak orang. Bahkan tempat orang yang ingin menimba ilmu agama ini banyak yang masuk ke sini. Tentu saja pesantren ini terbuka untuk semua orang yang ingin
Belajar tentang agama Islam. Bukan hanya ilmu untuk bekal akhirat saja, di pesantren ini juga ilmu dunia ada walaupun tidak sebanyak ilmu akhirat. Mobil yang dibawa Ustadz Ikram melewati gerbang yang di atasnya bertuliskan Pesantren Ar-Rahman. Baiklah, sekarang ini nyali Yulia menciut. Apalagi saat ia menatap dari kaca yang tertutup ada begitu banyak ribuan para santri dan santriwati yang memakai seragam yang sama berjalan di wilayah pesantren. Kebanyakan perempuan berkerudung putih yang ada di sana. Dan ada juga para pria yang memakai sarung tengah menghafal sebuah buku entah. Buku apa itu? Ustadz spill caranya pingsan sekarang. Gue ingin pingsan saja dibandingkan keluar dari sini. Ustadz Ikram tertawa kecil. Jangan grogi, keluarga saya baik tidak gigit. Kamu berikan senyuman pada keluarga saya dan diam saja jika kamu gugup. Lihat ke depan sana. Dia menunjukkan rumah yang terbuat dari kayu, di sana sudah ada keluarganya yang menunggu. Hal itu membuat Yulia semakin gugup dan wajahnya pucat pasi. Itu orang-orang yang tadi kita lewati siapa? Yulia menatap ke belakang di mana ada beberapa santri perempuan yang berdiri. Itu santriwati. Mereka berdiri di sana mungkin penasaran siapa perempuan cantik yang saya nikahi ini. Karena waktu itu hanya santri dalam yang hadir di acara pernikahan kita. Jadi banyak yang tidak tahu wajah perempuan yang saya nikahi. Maksudnya emang Ustadz sepopuler itu di pesantren ini. Sampai mereka sepenasaran. Itu sama gue yang bisa nikah sama Ustadz. Kemungkinan iya. Maaf tapi di pesantren ini saya banyak pengagum rahasia sampai sekarang, walaupun saya kuliah di negeri orang. Yulia mencebik suaminya ini percaya diri sekali. Walaupun sebenarnya mustahil. Suaminya ini tidak populer apalagi wajahnya yang sangat tampan.